Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah baik. Ada yang punya kabar buruk nggak? Nggak ada. Alhamdulillah enggak. Kan itu jawab bagaimana kabar kalian? Baik, itu template loh. Bahkan kadang-kadang orang yang punya kabar buruk pun mengatakan kabarnya baik gitu. Wah, kasihan ya hidupnya tuh dipenuhi ketidakjujuran gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mengatakan baik juga bagian dari doa agar hidup selalu baik-baik saja ya. Oke. Selamat sore, saya buka dulu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita Oke. Ya, inilah online ya. Online tuh salamnya bisa beda-beda ya, kayak azan gitu. Azan di masjid 1, di RT 1. Ada nih RT 2 nak nyambung dan lain sebagainya. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia ya. Padahal kalau kalian pernah ke Malaysia atau ke Singapura, itu kalau ada satu kelurahan yang di situ ada 3 sampai 5 masjid, digilir. Masjid mana yang azan di asar, duhur, maghrib, bisa itu beda-beda. Biar apa? Biar nggak berisik. Nah, Indonesia itu terkenal sebagai negara yang berisik. Makanya kayak Sofi itu, orang tuanya bekerja sebagai tukang mebel, bisa itu tidur nyaman gitu ya. Saya tuh punya seorang profesor namanya Prof. Faruk ketika saya dulu kuliah S1 dan S2 di UGM. Beliau pernah mengajar 2 tahun di Korea. Di Korea itu kan negara yang termasuk sangat tenang. Namun ketika beliau ke pedesaan Korea, itu menjadi berisik. Mengapa? Kalian tahu musik Korea yang asli? Bukan K-pop loh ya. Musik tradisi Korea tahu. Kelondang, 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 kelondang gitu ya suaranya ya. Musik yang sangat berisik. Prof. Faruk bilang seperti ini ketika di kelas dulu. Ketika mendengarkan keberisikan itu, dia sadar bahwa selama di Korea, beliau kesepian. Karena oleh sebab itu beliau tidak meneruskan untuk mengajar di Korea lagi. Baru 2 tahun, padahal mau diterusin sampai 5 tahun oleh Universitas Seoul kalau nggak salah. Nggak mau beliau, pulang aja. Udah kangen berisiknya Indonesia. Bayangkan saja, keluar rumah ke jalan raya ada lampu merah. Lampu merah itu begitu warnanya jadi hijau, langsung din 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 gitu ya. Pengen cepet-cepetan siapa yang jalan duluan. Nah, dari apa ya? Ini Nanda Aditya Pratama Raketa, wong ini. Adit. Nah, sing ganteng dhewe iki harus muncul, Dit. Oke, dari pembukaan sampai di tahap ini, saya berbicara seperti tanpa jeda. Kalian mengamati saya berbicara nggak? Mengamati nggak? Berbicara seperti tanpa jeda. Nggak ada tuh lihat atap-atap dulu. Saya mau ngomong apa ya? Nggak ada ya. Nah, itulah public speaking. Public speaking. Haris, suaranya Haris itu. Di mute dulu Haris. Oh iya Pak, tukang bangunan lagi ngecor Pak, maaf. Di mute soundnya nggak usah videonya ya. Nah, itu cerminan ya. Tadi kita membahas berisiknya Indonesia ya. Bahkan ini sudah sore, jam pulang kantor. Tukang bangunan masih rajin aja ya. Ya, negara kita adalah negara yang berisik. Nah, Zahara, maaf Mas, sebentar HP nge-lag ya. Diizinkan HP-nya nge-lag. Mau gimana lagi ya pakai HP ya. Nah, yang mau saya bicarakan apa sekarang? Pertama, kita hari ini berlatih semuanya untuk tidak mengatakan kata mungkin satu kali pun. Begitu ada yang bilang kata mungkin, tolong teman-temannya untuk mengingat dan dihitung. Atau dirinya sendiri menghitung. Sudah mengatakan kata mungkin berapa kali, nanti akan ada poinnya. Nanti di sertifikat yang akan diberikan setelah pelatihan ini ada sertifikatnya, ada poinnya ya. Karena kalau nggak ada poin, kalian gunakan untuk kerja itu nggak bisa. Jadi harus ada poinnya. Biar kelihatan. Kayak kalau tes TOEFL, tes IELTS itu kan ada poinnya ya yang kelihatan. Kemampuan berbicara itu juga ada ukurannya. Oke.
dari yang saya ucapkan ini, kita mau masuk ke materi apa sih hari ini sebenarnya? Ada namanya konsep ruang transit. Ruang transit itu apa sih? Orang itu sebelum ngomong, mereka itu tetap ada proses berpikir. Proses berpikir yang seperti apa? Kadang-kadang kalian pernah nggak ketika SD gitu disuruh hafalan sejarah atau mungkin Al-Quran hadis yang ada Al-Quran hadisnya, terus melihat atap gitu. Tahun 1977 tokoh A, B, C, D mengadakan apa gitu. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah. Nah, oh berarti ternyata sekolah kalian itu masih kolot seperti zaman saya sekolah ya? Masih ada hafalan seperti itu ya? Nah, saya tuh sering sekali dulu ketika masih SD, masih madrasah, mau hafalan tuh melihat ke atas gitu. Nah, yang harus kita taklukkan adalah ruang transit. Bagaimana ruang transit itu kita perpendek. Kita nggak perlu melakukan proses melihat atas, nggak perlu proses sebelum berbicara, yaitu dengan memperbanyak hasanah pengetahuan. Saya akan mengetek. Nah, ruang transit itu ada 2 ya, yang saya kemarin sampaikan. Nanti Sofi, saya minta PDF yang kemarin saya berikan ke kamu disebarkan juga ke grup ya. Itu kisi-kisi dari buku saya yang dipakai materi dalam pelatihan ini. Nah, ruang transit yang pertama itu sifatnya fisikal. Ruang transit yang fisikal itu kayak apa? Orang yang biasanya latihan berbicara, dia satu, melihat cermin. Bener nggak ekspresiku? Udah tampan nggak? Udah cantik belum ketika aku berbicara? Ya, terus yang kedua, orang yang berjarak dengan mikrofon. Pernah nggak kalian mendengar orang tuh dikasih mikrofon, tapi mikrofonnya tetap nggak kedengeran, suaranya tetap pelan. Pernah nggak kalian? Nah, karena dia masih belum nyaman dengan mikrofon. Itu adalah orang yang berjarak dengan mikrofon. Padahal kalau orang berbicara, device itu harus jadi bagian dari tubuhnya. Mikrofon, kemudian ada yang apa? Ya mikrofon juga, mikrofon tempel dan lain-lain itu harus jadi bagian dari tubuhnya. Dia harus sadar bahwa tubuhnya telah memiliki ekstensi tambahan. Sehingga ketika berbicara, dia nyaman dengan anggota tambahan tubuhnya. Terus yang ketiga adalah manusia kepada manusia. Pernah nggak kalian melihat manusia tuh kalau ngomong kepada manusia yang lain, itu jadi gagap? Atau harus melihat tangannya, atau kalau ngomong tangannya harus gerak-gerak dulu baru bisa ngomong, karena dia masih belum nyaman ngomong dengan manusia, padahal dirinya sendiri adalah manusia. Yang keempat adalah orang yang dipaku panduan. Orang yang berbicara, kita boleh punya cue card, seperti MC itu kan punya cue card ya, boleh, tapi jangan sampai cue card itu memaku bibir kita untuk berbicara. Justru kita harus berbicara sangat lancar, menguasai cue card itu. Cue card itu hanya kita keluarkan ketika kita terpaksa. Kalau nggak terpaksa, nggak dikeluarin. Coba, kalian pernah hadir di acara pernikahan nggak? MC-nya megang cue card kan ya? MC-nya megang cue card. Tapi dia lebih banyak membaca cue card-nya atau berbicara ngalur ngidul. Ngalur ngidul kan ya. Jadi misalkan ketika ada pengantin masuk, ya oke, cue card diambil, terus disebarkan bunga-bunga di sekitar pengantin. Dia terjemahkan sendiri bunga itu maknanya apa. Nggak penting entah itu maknanya benar atau enggak. Yang penting ketika diucapkan itu terdengar menarik di mata hadirin yang datang di acara pernikahan tersebut. Ini yang saya sampaikan pertama adalah ruang transit fisikal. Sebelum saya masuk ke ruang transit yang kedua, saya mau tanya dulu nih ke masing-masing dari kalian. Hana. Hana itu dalam bahasa Jepang artinya bunga. Tahu nggak? Nggak tahu, Mas. Nggak tahu ya. Hana itu artinya bunga. Makanya nontonlah anime biar tahu ya. Saya adalah wibu. Oke, Hana, saya mau bertanya kepada kamu. Kamu kan kemarin ketika saya adakan pretest, kamu mencontohkan bagaimana membaca berita. Oke, di antara ruang transit fisikal tadi, saya sebut ulang ya, berhadapan dengan cermin, berjarak dengan mikrofon,
manusia yang nggak nyaman dengan manusia, dan orang yang terpaku panduan. Adakah di antara keempat ini yang masih membuatmu tidak nyaman berbicara, atau kamu sudah menaklukkan keempat hal itu? Ada sih, Mas. Aku lebih ke berpaku pada panduan. Kadang kan kalau misalkan jadi penyiar, jadi reporter itu, kan kita tetap harus kayak cari riset tentang berita tersebut. Jadi kan kita cari poin-poinnya, apa yang ingin kita sampaikan ke pendengar, ke penonton gitu. Jadi kadang masih suka, apalagi aku tuh orangnya yang nggak langsung ingat cepat gitu loh, nggak gampang ngafalin. Jadinya harus terkadang berapa kali itu lihat poin-poin lagi gitu. Oke. Pernah nggak menyaksikan adanya fail-nya news anchor? Video-video fail news anchor, di mana news anchor itu tiba-tiba apa sih yang tulisan berjalan di depannya news anchor yang dia harus baca, tiba-tiba tulisannya mati, atau Iya, tiba-tiba layar di belakangnya mati dan dia harus menjelaskan isi dari berita itu. Pernah nggak? pernah. Nah, itu perlu kamu pelajari. Bagaimana ada news anchor yang tidak mampu mengatasi itu dan dia gagap. Tapi ada news anchor yang sangat profesional. Ketika ada hal-hal yang fail dalam kondisi produksi, dia justru mampu menguasai lapangan. Kira-kira begitu ya, Hana ya. Iya, Ini Mas. saya analisis dulu. Aisyah, ingat 4 hal yang saya sampaikan tadi? Insya Allah ingat, Mas. Ya, di antara keempat hal itu, ada nggak yang masih membuat kamu nggak nyaman untuk Kayaknya berbicara? Yang poin 4 itu sih, Mas, yang ya terpaku dengan pedoman kayak yang tadi Hana bilang. Kamu ketika presentasi di kelas, udah pernah presentasi di kelas? Udah. Masih baca layar atau baca HP atau baca laptop nggak? Paling kalau untuk baca itu kayak poin-poin aja sih, Mas, karena sebelumnya kan udah ada bahan tersendiri yang bisa saya presentasikan ke teman-teman ataupun dosen gitu, Mas. Oke, berarti meskipun ada panduan, kamu bilang terpaku panduan, tapi dari yang kamu sampaikan, saya rasa kamu sudah paham bahwa yang dibaca dalam PowerPoint cuma poinnya. Kamu habis itu berbicara ngalur ngidul menjelaskan analisis dari poin-poin presentasi itu. Oke. Adit. Ini mahasiswa kesayangan kelas manusia dan kebudayaan ini. Iya, Dit. Masalahmu dari keempat hal itu apa, Dit? Oh lupa ya Mas, tadi apa aja toh? Oke, Cermin. saya sebut pertama ya. Orang yang kalau ngomong dia harus latihan dulu di depan cermin. Orang yang kalau ngomong di situ ada mikrofon tapi suaranya tetap nggak kedengeran. Orang yang nggak nyaman ngomong sama manusia. Atau orang yang ngomong harus pakai panduan. Kalau aku yang pakai panduan sama itu Mas, cermin, depan cermin. Kadang kalau pas mau jelasin terus kayak dretek gitu Mas, panik gitu kan kayak aduh aku nggak hafal nih, aduh kayak kurang mau ngasah ini, terus kayak latihan dulu gitu Mas. Sama Oke, buku berarti panduan aku baca juga gitu. selama ini ketika kamu mau ngomong misalkan nih, kamu ngomong ke temenmu, kamu butuh panduan nggak? Kalau sama teman enggak Mas. Lalu apa bedanya ngomong presentasi di depan kelas dengan ngomong sama teman? Kalau ngomong sama teman kan mungkin ya bahasa sehari-hari terus kayak basa-basi kayak nanya kabar terus ngomongin hal-hal nggak jelas. Terus kalau di kelas kan harus ada materinya Mas, nggak mungkin ngasal ngomong. Jadi ya kadang harus buku baca panduan dulu gitu, Berarti sambil lihat panduan. Oke. Berarti menurut saya ini tantangan kamu adalah mengubah konsep ngomong nggak jelas agar rasa ngomong nggak jelas itu masuk ke dalam kehidupan di depan kelas. Bagaimana caranya ngomong materi, tapi itu seperti kamu ngomong lancar, ngomong nggak jelas.
Contoh nih, kamu ngobrol sama siapa sih? Kamu sering keluar ngobrol sama siapa? Dinar. Oh. Wih, wong wi Guru. ngomong dengan siapa aja nih gue. Oke, dengan Dinar ya. Kamu ngomong sama Dinar. Apa yang biasa kalian bahas? Kadang Mas, kan hari-hari ini kan kita sering bareng, misalnya Dinar udah di Semarang. Nah ini kita kadang ngomongin game, terus kadang juga ngomongin cewek gitu Mas. Kadang Oke. juga ngomongin kita kan itu Mas, aku dapat gimana ya Mas? Ceritanya nanti aja deh Mas. Itu dulu aja Mas. Oh, itu dulu aja. Ini kayaknya ini hal privacy nih kayaknya. Kalau dilanjutkan bahaya gitu ya. Ini tadi sudah ada konteks ya. Game aja lah yang gampang. Kalau yang satunya tuh kayak nggak enak kalau disambungkan di sini. Game. Bayangkan kamu membahas, kamu kan suka game berarti ya. Kamu bahas game di semua mata kuliah. Bisa nggak kira-kira? Yang kamu ampu. Misal nih, mata kuliah yang kemarin kamu ampu. Sebutkan 3 mata kuliah yang paling sulit kamu ampu kemarin. Morfologi. Terus Oke, morfologi. Terus bahasa Arab. bahasa Arab. Oke. Sama apa lagi ya Mas ya? Itu Mas, mungkin di semester 2. Boleh nggak Mas kalau semester 2? Boleh satu aja. Berarti kan udah 2 soalnya. Itu apa namanya? Statistika. Statistika. Statistika apa Iya. stilistika? Statistika ya Mas. Oh, statistika ya. Itu berarti dari dosen luar ya. Oke. Kalau bahasa Dosen Arab saya susah untuk menghubungkan dengan game kecuali apa namanya para reviewer game yang lagi streaming gitu ya, pakai bahasa Arab itu ada. Cuma kan kalau bahasa Arab di kita kan tujuannya untuk menganalisis naskah ya. Jadi susah untuk saya hubungkan. Oke, morfologi bisa dihubungkan dengan game. Ada namanya sekarang morfologi bahasa gaming. Kamu kan senang bahas game nih. Kalau kamu disuruh presentasi, contoh-contohnya menurut saya ambil saja bahasa-bahasa game yang bisa dianalisis dengan teori morfologi. Ketika kamu presentasi nggak morfologi kemarin? presentasi Mas. Nah, kamu pernah bayangin itu nggak bahasa-bahasa misal promnya game, terus kalimat-kalimatnya orang yang main game mabar itu kan kalimatnya aneh-aneh itu kan? Iya. Itu dianalisis secara morfologi. 1, kamu senang main game. 2, kamu pakai objek yang kamu menguasai itu. Kebayang nggak? Bayang Mas, bayang. Oke, yang ketiga tadi statistika. Dalam ilmu game itu ada statistiknya. Harus berapa persentase kekuatan menyerang sehingga musuhnya bisa kalah. Ya enggak? Iya. Ya, berarti jadi sebenarnya ini seperti yang dikatakan Anang Hermansyah dan BCL ketika menghadapi para penyanyi di Indonesian Idol, menyanyilah dengan sesuatu yang cocok untuk dirimu. Maka analisislah sesuatu yang konteksnya cocok dengan dirimu ketika di kelas. Paham, Adit? Paham Mas. Ya. Faris. Kamu baru semester 2 sekarang. Oke, Faris. Iya Mas. Di antara 4 poin tadi, yang paling membuat kamu nggak nyaman, yang mana? Itu sih Mas, kalau ada tambahan mic atau alat bantu di badan saya. Berarti kamu masih belum menyatukan diri dengan alat bantu. Iya Mas. Benar ya? Nah, ini ada 2 hal untuk cara mengatasinya. Cara pertama, misal ya, mic, kamu megang mikrofon yang bisa dipegang itu. Kalau kamu tangannya goyang-goyang sehingga nggak dengaran volumenya, maka cara yang harus kamu pakai adalah harus punya standar mikrofon yang tinggi itu loh, yang dari besi dan diarahkan ke wajah kamu. Itu dia akan steady, tetap di wajah kamu. Yang kedua, maksudnya masih dalam ranah yang sama ya, standarnya dalam bentuk manusia. Teman kamu sekelompok suruh jadi standar untuk megangin mikrofon kamu agar kamu ngomongnya bisa kedengaran secara volume. Cuma masalahnya ada yang mau nggak gitu ya. Cara yang ketiga ini butuh latihan fisik, Faris.
pernah mendengar nggak kalau orang mau nyanyi itu harus olahraga dulu, harus lari dulu, harus renang dulu, harus makan makanan yang sehat. Sehat itu nggak harus mahal ya. Kayak di Semarang ini buah paling murah adalah buah rambutan gitu. Karena itu berhamburan di Semarang. Cari sesuatu yang menyehatkan. Ya, maksud saya begini Faris. Ini nampak tidak berhubungan secara langsung, tapi memiliki efek. Kalau kamu rajin olahraga, setidaknya kamu push up 10 kali aja sehari. Tanganmu akan kuat untuk seperti ini. Karena posisi push up itu kan begini ya. 10 kali aja sehari. Kamu coba lakukan selama 1 bulan. Tanganmu akan kuat begini. Untuk steady di depan mulut. Dan ketika ngomong pasti enak. Mikrofon volumenya akan pas dengan suara kamu. Oke Faris? Mau nyoba? Tapi Mas, maaf nih Mas, mau nanya lagi nih. Boleh. Yang bikin saya kadang-kadang ini tuh bukan karena tegangannya atau gimana, tapi otak saya tuh langsung ngasih sinyal ke saya ketika saya udah megang mikrofon, bahwasanya itu waktu saya untuk serius. Nah, kalau saya ini biasanya serius, suka gemeteran Mas. Tapi kalau misalnya ngomong aja, itu enak gitu loh, kayak ngobrol sama teman. Tapi ketika udah megang mic, berarti otak langsung ngomong, wah ini serius nih, gitu Mas. Jadi kadang suka gemeteran. Kamu kalau megang botol es teh apa ya? Teh poci, apa sih? Botol teh apa yang sering kamu pegang? Teh botol Mas. Teh botol ya. Apa sih yang teh ada di pucuk? Teh pucuk harum ya. Ya kalau saya sih seringnya teh pucuk harum ya. Oke, teh botol. Apa bedanya megang teh botol dengan mikrofon? Nggak ada sih Mas. Nggak ada ya? Sama-sama dipegang, sama-sama diminum. Kamu ngomong pakai teh botol di depan temenmu, nyaman nggak? Nyaman. Nah, ini ada dalam materi di buku saya itu. Ada namanya moment of reset. Moment of reset itu seperti ini. Ada seorang pemain volley profesional dari Jepang. Itu dia pernah nge-freeze, nggak bisa melakukan servis. Lalu cara dia mereset adalah mengubah mindset. Dia melihat ke depan. Ada tulisan di tangga keluar masuk pintu gitu dalam bahasa Jepang. Dia lihat itu, oh saatnya mereset kembali bahwa bola voli adalah bola yang biasa dia mainkan. Bahwa mikrofon seperti halnya teh botol biasa kamu pegang. Emang butuh latihan dan cobalah terus-menerus. Kadang latihannya itu sederhana. Inilah latihan menggenggam kayak gini terus sambil ngomong. Gini terus sambil ngomong tapi di depan mulut. Gini terus. Coba aja. Sehari 1-2 menit kayak gini. Tangannya jangan berpindah, harus di depan mulut kayak gini terus. Lama-kelamaan kamu akan terbiasa megang apapun. Ya ngomong aja. Oke, Faris? Oke, Mas. Oke. Via. Oke, Via. Bagaimana kondisi di sana, Via? Hujan. Oh, hujan. Mau hujan, belum hujan. Mau hujan. Di sini sudah hujan. Oke, di antara 4 hal tadi, Via, yang paling membuatmu nggak nyaman untuk berbicara, apa? Sebenarnya kayak agak bingung sih Mas, karena kalau dibilang dari 4 pakuan tadi, sebenarnya kayak kalau ngomong di cermin sebenarnya saya nggak pernah ngomong di cermin yang gitu banget. Mikrofon biasa aja. Buat pakuan ngomong sama orang, sebenarnya tergantung audiensnya kan, ngomongnya sama siapa ya. Pasti kita ngomong sama banyak orang, sama ngobrol sama temen tuh beda. Kalau mungkin buat panduan itu sih, tapi tuh saya bukan bingung di kayak membawakan panduan ya, justru yang kadang menjadi kendalanya tuh cara mengumpulkan gue harus ngomongin apa gitu loh, kasarnya kayak bingung gitu loh. Kalau di depannya saya biasa aja sebenarnya. Oke, berarti menurut saya kamu nggak ada masalah secara mendasar. Saya nggak akan bahas kalau kamu nggak ada masalah. Jadi yang teman-teman yang nggak ada masalah, jangan merasa punya masalah ya. Jangan mencari-cari masalah.
Ya. Jangan-jangan kalau saya sampaikan seperti ini terus kalian merasa saya harus punya masalah nih agar bisa saya sampaikan. Enggak ya. Kalau nggak punya masalah nggak perlu disampaikan. Oke, via saya lewati. Karena secara mendasar, secara fundamental udah oke. Zahra. Gimana Zahra? Di antara 4 hal itu ada nggak yang paling atau mungkin semuanya atau nggak ada sama sekali yang mempengaruhi kamu berbicara? Kalau yang mengaruhi aku bicara lebih ke manusia sih, Kak. Oke. Itu aja. Soalnya ngerasanya tuh kalau misal lagi ngomong atau biasanya kan siaran gitu. Kalau misal terlalu banyak orang di belakang layar yang nonton tuh jadi kayak susah buat fokus sama apa yang harus aku omongin gitu. Kamu siaran apa? Aku presenter berita kampus. Wih, asik. Berita kampus Undip. Iya. Iya. Oh, oke. Yang dinaungi siapa sih? Sekar. Sekar ada di situ, Mas Yan. Iya, sekarang Kak Sekar masih ada. Terus siapa lagi ya? Ara ya. Ara masih di situ. Oh iya. Nah, Ara, Uyun, Sekar. Siapa lagi saya lupa. Ya itulah pokoknya. Oke, kalau udah punya pengalaman manusia. Manusia berarti meskipun manusia itu tidak berhadapan dengan kamu langsung face to face gitu, ada di belakang kamu aja, kamu udah gak nyaman berarti ya? Kurang nyaman sih, Kak. Kurang nyaman ya? Ya kalau saran saya kepada manusia yang ada di belakang kamu ada 2 hal. Pertama, minta tahu kalau memang namanya orang public speaking sekarang itu ada dua hal. Satu, saya mau mengutip ucapannya Raditya Dika, memperluas zona nyaman. Atau 2, kembali pada zona nyaman.